Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Nanang terlempar, biar saya yang menggantikan sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sunawan selaku fasilitator, kemudian rekan-rekan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini dalam sesi kolaborasi ini kita masih diberi kesempatan kesehatan serta peluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui cahaya agama Islam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan pengelolaan program yang berdampak pada murid yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Indayani. Pada Ibu Ratna Indayani kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Nur Jam'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kepemimpinan murid. Nah, anggota kelompok 1 yaitu ada Bapak Nanang sebagai moderator, mungkin beliau terlempar ya. Kemudian ada Pak Putri sebagai notulen, saya sebagai presentator, Ibu Indah penanya, Pak Nujam'i penjawab, dan tanggapan positif oleh Ibu Putri. Baik, saya akan mulai memaparkan apa hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila merupakan dua hal yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan program yang kami angkat, yaitu studi literasi yang melibatkan perpus daerah atau pusda. Adapun latar belakang dari pelaksanaan program ini yaitu karena tingkat literasi siswa itu untuk ini kebetulan di SD, untuk SD itu sangat minim. Hal ini ternyata setelah dianalisis dan penyebabnya adalah karena di sekolah tersebut hanya menyediakan literasi berupa buku, yaitu bukunya buku teks bacaan pelajaran, tidak ada buku atau kurangnya buku-buku lain selain buku teks bacaan pelajaran. Next. Nah, dari permasalahan tersebut, dari latar belakang tersebut, kemudian guru mencoba untuk menanyakan kepada siswa tentang kebutuhan literasi mereka, yaitu pada aspek voice siswa atau suara siswa. Jadi pada aspek suara, guru menanyakan apa sih kebutuhan literasi mereka yang bisa menumbuhkan minat mereka untuk membaca. Nah, kemudian selain itu guru juga menanyakan kepada murid tentang jenis buku yang mereka minati, sehingga mereka guru memperoleh informasi apa buku-buku apa yang akan meningkatkan atau membangun minat murid di dalam hal membaca. Kemudian guru juga menanyakan kepada siswa kira-kira kegiatan apa yang bisa
menumbuhkan ketertarikan murid membaca begitu. Nah, dari hal ini guru telah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan atau memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu pilihan murid atau choice. Nah, dalam aspek pilihan, ini guru memberikan kesempatan, strateginya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan keinginan mereka. Jadi kegiatan apa yang mereka pilih, kemudian waktunya kapan, lama kegiatannya berapa lama, kemudian tempat kegiatannya di mana. Nah, ini semua diserahkan kepada guru. Sebentar, baterai list. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi dengan memberikan pilihan-pilihan kepada murid, maka murid bisa memilih hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, nah dari memperoleh informasi pilihan-pilihan murid, ternyata murid itu kenapa kok minat membacanya kurang? Ternyata di sekolah tersebut koleksi dari buku perpustakaannya itu sangat minim, sehingga dari suara tadi diperoleh informasi bahwa murid itu ternyata paling suka buku dongeng. Nah, kemudian dari keinginan murid tersebut, kemudian guru memberikan pilihan kira-kira kegiatan apa yang bisa menarik murid untuk bisa meningkatkan kemampuan membacanya. Nah, murid-murid ingin pergi ke atau berkunjung ke perpustakaan daerah, di mana di perpustakaan daerah itu koleksinya cukup lengkap, sangat lengkap bahkan. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu ownership-nya, kepemilikan adalah dari kunjungan ke perpustakaan daerah, maka setelah dari sana guru memberikan kebebasan kepada murid untuk mengekspresikan literasi mereka ketika ada di perpustakaan. Guru memberikan kebebasan terserah murid mau mengekspresikan karyanya dalam bentuk apapun, seperti tulisan di mading atau di kelas, kemudian bisa berupa video yang nanti di-upload di YouTube, kemudian bisa podcast, blog, atau media sosial yang lain. Nah, hal ini tentunya sangat berguna untuk pengalaman untuk mempublikasikan pengalaman yang mereka peroleh dari kegiatan mengunjungi perpustakaan daerah. Lanjut, Mbak Indah. Nah, dari aspek atau dari hal-hal yang berperan dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, tentunya ada lingkungan-lingkungan di sekitar yang mendukung. Nah, adapun karakteristik dari 7 karakteristik lingkungan yang mendukung untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, yang pertama adalah dari program tadi yang kami rasa cocok, itu adalah yang pertama, sebelumnya oh ya, lanjut, next. Nah, yang pertama, lingkungan strategi, karakteristik dari lingkungan yang mendukung menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, ataupun golongan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan dirinya sendiri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
Yang ketiga yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga murid bisa aktif untuk menentukan proses belajarnya sendiri. Nah, kemudian apa yang dari program studi literasi itu kami akan mendeskripsikan. Yang pertama, apa itu program studi literasi? Program studi literasi ini adalah kunjungan ke perpustakaan daerah guna memperkaya wawasan murid. Ya. Program literasi ini program co-kurikuler yang di samping memiliki tujuan untuk mengembangkan kecintaan murid dalam membaca maupun menulis, juga menciptakan lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademiknya maupun non-akademiknya. Bisa menerima dan memahami kekuatan yang ada pada diri murid. Kemudian menempatkan murid sedemikian rupa sehingga murid dapat aktif untuk menentukan proses belajarnya sendiri. Dengan demikian akan menumbuhkan sikap kepemimpinan pada murid. Bagaimana studi literasi Perpusda ini dilaksanakan? Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Ini atas kesepakatan bersama dengan murid dan antara murid dan guru. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 kali 60 menit. Tempatnya ada di perpustakaan daerah. Kemudian tentang akomodasi sudah disepakati bahwa siswa diantar dan dijemput langsung di lokasi kegiatan, yaitu di perpustakaan daerah. Kemudian mengapa? Nah, ini mengapa kami memilih program studi literasi ke perpustakaan daerah sesuai dengan latar belakang kami tadi, karena siswa kekurangan literasi yang menarik di sekolah, sehingga siswa perlu buku lain sebagai referensi mereka untuk bahan bacaan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya sebagai presentator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari Bu Ratna Indayani. Berikutnya yaitu sesi pertanyaan yang dibuka 2 termin. Setiap 1 pertanyaan 1 balikan atau dua pertanyaan, kami batasi 2 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan terdapat 1 balikan. Monggo kepada teman-teman kelompok 2 yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, Bu Bu Agustina Indriani. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Ufjami. Pemaparan yang sangat bagus dari Bu Ratna Indayani dan sangat menginspirasi untuk sekolah-sekolah dasar yang lain. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimanakah atau dengan cara apa kita dapat mengetahui ketercapaian program studi literasi Pusda di sekolah tersebut mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan pada setiap murid? Sedangkan kita tahu bahwa setiap murid memiliki kodrat alam yang berbeda. Coba diulang, Bu. Bagaimanakah atau dengan cara apa kita dapat mengetahui ketercapaian program studi literasi Pusda di sekolah tersebut mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan pada setiap murid? Sedangkan kita tahu bahwa setiap murid memiliki kodrat alam yang berbeda. Sampun nggih? Sudah. Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman yang lain.
Ya, silakan Bu Indah Maharani untuk menjawab. Baik, pertanyaannya sangat luar biasa sekali, Bu, Mbak Indri. Bagaimanakah, dengan cara apakah kita dapat mengetahui bahwa ketercapaian program literasi Pusda ini bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan yang ada pada siswa. Nah, program ini kita ketahui ini bisa apa namanya? Bisa tercapai kepada siswa itu dengan melihat melihat hasil yang mereka dapatkan dari sana, melihat hasil kerjanya. Tadi sudah diterangkan bahwa siswa itu nantinya akan mengekspresikan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan, mading, video, podcast, vlog, atau media yang lain. Nah, dari situ kita bisa melihat mereka tuh senang atau tidak. Di sana itu mereka membaca atau tidak. Selain itu, kegiatan ini itu terbukti semakin hari itu pesertanya tidak semakin dikit, malah kelas yang lain itu ingin ikut seperti itu. Jadi pesertanya itu malah bertambah. Yang pertama hanya kelas 6 saja, itu sekarang kelas 4, 5, 6 itu semuanya dialokasikan waktunya untuk mereka itu agar bisa mengikuti program ini. Karena ternyata siswa-siswa yang lain itu merasa iri, wah kok sepertinya menyenangkan, dan tanggapan-tanggapan dari siswa itulah yang akhirnya menginspirasi guru, ayo kalau seperti itu pelaksanaan program ini kita adakan secara berkala, apalagi program ini kita adakan setelah KTS biasanya. Seperti itu. Ini di tempat saya dilaksanakan setelah KTS atau setelah PAS seperti itu. Dan bagaimana caranya? Selain dari jumlah siswa itu tadi, kita melihatnya dari survei. Dari survei kepuasan program layanan yang diberikan oleh sekolah kepada wali murid dan siswa. Karena mereka pada saat mengisi siswa, di situ ada tertera yang namanya program studi literasi Pusda. Di sana mereka tuh menjawab sangat memuaskan seperti itu. Dari situ kita bisa melihatnya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman. Monggo silakan Pak Nanang, ingin mau menambahkan jawaban. Terima kasih Pak Nelson. Ini tiba-tiba ada kejadian saya tadi malam mau menghidupkan mikrofon, saya nggak bisa disebut hang, katanya pindah ke HP. Saya sedikit menambahi tentang apa yang telah dipaparkan oleh Bu Indah dari pertanyaan Bu Indri, bagaimana atau dengan cara apa kita mengetahui kegiatan Pusda dapat memberikan kepemimpinan pada siswa. Sering kita mendengar bahwa buku adalah jendela ilmu. Di situ banyak sekali sebenarnya apa yang bisa kita ambil atau murid ambil dari kegiatan berkunjung ke perpustakaan daerah. Di situ ada beberapa hal yang dapat kita lakukan setelah berkunjung ke perpustakaan daerah. Yang pertama yang pernah saya lakukan di kelas setelah melakukan kegiatan berkunjung di kelas, ketika pembelajaran tertentu, misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, ada waktu kosong, ada konsentrasi, itu kita tunjuk beberapa anak, perwakilan anak. Kan di Perpusda itu kita kan sudah bagi kelompok-kelompok kecil. Nah, tiap kelompok itu kita suruh perwakilannya untuk menceritakan kembali, misalkan itu menceritakan kembali apa, tentang apa buku yang telah mereka baca yang paling berkesan itu. Nah, dengan menceritakan kembali tidak banyak anak yang berani tampil di depan, tidak banyak anak yang berani untuk ngomong di depan.
Nah, dengan cara membiasakan, dengan cara anak-anak diajak ke perpustakaan membaca buku, dan di sekolah itu kita ada umpan balik dengan cara anak-anak disuruh menceritakan, otomatis anak-anak itu sudah sudah melatih jiwa kepemimpinan dengan cara berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu dengan ini, ada testimoni dari wali murid. Testimoni wali murid itu setelah anak-anak diajak ke perpustakaan, dari awal menjemput pulang sekolah itu yang diceritakan itu kegiatan di perpusda. Jadi wali murid itu memberikan testimoni bahwa kegiatan ini sangat baik untuk anak-anak. Dan yang ketiga, ketika melihat kegiatan perpusda ini, ada beberapa mungkin kita kan diantar dan dijemput di tempat ya. Nah, biasanya guru kan datang pertama kali untuk di pintu gerbang ya. Nah, biasanya anak yang cenderung datang terlambat itu biasanya ketika kegiatan perpusda, nah itu datangnya itu lebih awal daripada teman-temannya yang lain. Nah itu di situ kita juga bisa menerapkan jiwa kepemimpinan kedisiplinan juga. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nona. Mungkin ada balikan dari Bu Indri. Kami persilakan. Ya. Terima kasih Bapak Muhammad Nurjati. Jawaban dari Bu Indah tadi sangat bagus sekali, dan tadi yang ini ya, yang masuk dalam studi literasi pusda hanya kelas 4, 5, 6 ya Bu Indah. Untuk kelas rendah belum ya? Untuk kelas rendah belum kita ikutkan Bu Indri, karena kelas rendah terkendala dengan perizinan dan belum bisa menjaga ketertiban. Sedangkan kalau di perpus kan kita harus diam kan, seperti itu. Nah, itu belum bisa kalau anak-anak kelas 1, 2, 3. Jadi untuk kelas 1, 2 untuk bertanggung jawab dengan keadaan sekitar itu belum bisa untuk dikondisikan lah dengan guru, karena memang murid kita yang lumayan banyak, dan kalau kita mengikutkan kelas 1, 2, 3 itu tentunya membutuhkan guru-guru yang lebih, dengan sedangkan jumlah guru kita nanti kalau kelas 1, 2, 3 diikutkan, akhirnya kelas 4, 5, 6 tidak pelajaran, seperti itu Bu Indri. Dan memang untuk kelas 1, 2, 3 kita fokuskan ke perpustakaan sekolah, karena di sekolah kami meskipun tidak selengkap di pusda, tetapi cukup adalah beberapa cerita yang bisa mereka baca. Iya, terima kasih, sudah cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan yang kedua, kami persilakan. Monggo untuk teman-teman. Oh, kembali Bu Indri. Oh, ya, maaf ini bagian kenanya saya. Ya. Jangan bosan-bosan ya. Silakan. Iya, pertanyaan kedua dari saya, adakah contoh lain dari kepemilikan atau ownership program studi literasi pusda, khususnya dalam melakukan self assessment? Sampun gini. Khususnya apa tadi? Dalam melakukan self assessment. Dalam melakukan self assessment. Ya, silakan teman-teman dari kelompok 1 mungkin mau menjawab secara langsung.
silakan. Ini self assessment untuk siswanya atau untuk programnya, Bu Indri? Dimit masih dimit. Untuk siswanya. Oke, kalau untuk siswa, pengalaman pribadi saya, self assessment di sini digunakan pada mereka storytelling, gitu. Storytelling pada saat mereka ujian praktek, di mana mereka kan sudah membaca buku. Contoh assessment ya, contoh assessment self assessment bagi siswa. Itu pada saat mereka mengikuti ujian praktek bahasa Indonesia, mereka itu setelah membaca buku, membaca sebuah cerita, katakanlah entah itu berupa fabel atau cerita rakyat. Nah, itu akhirnya mereka akan storytelling, menceritakan kembali dengan gaya dan tata bahasa mereka sendiri. Jadi murni dari pemikiran siswa. Di situ kita bisa melihat kemampuan literasi siswa yang mereka dapatkan dari selama ini mereka berlatih di Pusda itu bagaimana. Jadi bisa terlihat dari sana keberaniannya, dari sikap mimiknya pada saat bercerita. Karena pada saat tadi saya sampaikan, setelah dari Pusda, anak-anak itu diberikan kebebasan mengekspresikan mereka itu mau membuat apa mau membuat tulisan dan dipajang di dinding sekolah atau di mading kelas, mau membuat sebuah podcast video tentang dari perjalanan pertama dari sampai mereka tiba sampai mereka kembali ke rumah seperti itu, atau mereka menceritakan di dalam vlognya, membuat vlog sendiri-sendiri di akun Instagramnya sendiri, di Facebooknya sendiri. Itu merupakan merupakan self assessment, juga termasuk self assessment. Dan mereka juga ada yang dari Pusda, mereka kan akan bercerita kepada adiknya, sehingga adik-adiknya ini tadi yang tadinya hanya kelas 6 saja yang mengikuti program ini, sampai bisa membawa membuat kelas-kelas di bawahnya, kelas 4-5 ini menginginkan, kalau kayak gitu saya harus ikut juga, harus ada kayak gini juga, nggak cuma anak kelas 6 seperti itu. Dan contoh self assessment yang nyata, ini menurut pendapat saya, itu pada saat kita mengadakan ujian praktek bahasa Indonesia, terlihat anak yang benar-benar mereka itu membaca dan mereka itu minatnya tersalurkan pada saat di Pusda, itu terlihat sekali ini. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman kelompok 1, monggo. Kalau ya silakan Bu Ratna. Terima kasih Pak Jami. Pak Jami mau ngomong dulu, Pak? Tidak. Monggo dilanjutkan. Oke. Baik, tadi pertanyaannya contoh kepemilikan dari ownership dari program Pusda, khususnya untuk self assessment dari siswa sendiri. Self assessment sendiri kan berarti siswa mampu menilai dirinya sendiri. Hal ini sebetulnya bisa dilakukan ketika kita melakukan refleksi, sehingga kita tahu bagaimana perasaan dari murid, kemudian pembelajaran apa yang mereka dapat. Nah, itu sebetulnya sudah bagian dari self assessment. Cuman kalau dikaitkan dengan ownership, maka betul tadi katanya Mbak Indah, dengan adanya produk yang sudah dihasilkan oleh murid, kita akan tahu mana murid yang kaya wawasan dan mana yang perlu pengembangan, seperti itu. Kalau muridnya itu sudah begitu kreatif dan mampu mengekspresikan hasil karyanya itu dengan istilahnya teknik yang lebih rumit, misalkan dengan dia membuat mading untuk dirinya sendiri gitu,
pembelajaran apa yang dia peroleh mulai dari perjalanan ke sana sampai dia kembali ke sekolah, apa yang dia dapat. Nah, dari tingkat penyampaian atau presentasi murid ketika menghasilkan karya itu sebetulnya sudah merupakan self assessment dari murid sendiri. Itu menurut saya. Monggo bisa ditambahin ya. Monggo Bu Indri, mungkin ada balikan. Ya, terima kasih jawaban dari Mbak Indah dan Mbak Ratna. Jawaban yang sangat bagus, dan itu tadi yang dipaparkan Mbak Indah dapat memotivasi murid yang lain ya dengan apa yang sudah dipaparkan itu. Ya, mungkin teman saya ada yang menanggapi, monggo dari kelompok 2. Monggo. Kalau saya sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, mungkin ada dari teman-teman kelompok 2 yang mau menanggapi. Ngomong ke Pak Indi. Ya, Mas, terima kasih Mas Jam'i, Mbak Ratna, Mbak Indah, semuanya kelompok 1, terima kasih. Hanya ingin melanjutkan, ada yang saya kurang paham sedikit saja. Itu berarti self assessment dari anak-anak, apakah bisa kita menyediakan sebuah rubrik atau alat instrumen lainnya, Mbak? Mungkin kami bisa menerapkan juga, bisa share rubrik atau instrumen self assessment-nya. Monggo. Monggo, silakan dari kelompok 1 teman. Ya, Mbak Ratna silakan. Bantu menjawab. Kalau di tingkat SMP atau SMA mungkin bisa siswa itu membuat rubrik sendiri. Cuman kalau SD, Bapak, alangkah baiknya kita menyiapkan gitu, menyiapkan instrumennya, mereka mungkin tinggal centang begitu. Kalau disuruh membuat rubrik, kalau SD sepertinya tingkatannya masih belum ya. Saya juga nggak tahu ini, benar ya Mbak Indah ya. Nah kalau SMP ini Benar. Ya, betul. Jadi dipersiapkan saja Pak, disediakan. Kalau SMP ini saya sudah pernah mencoba, jadi anak-anak membuat rubrik sendiri gitu. Kira-kira bagaimana ini? Tapi tetap dipantau juga kalau SMP. Takutnya itu malah ini jauh dari apa tujuan dari penilaian itu sendiri gitu. Jadi tetap harus dipantau juga. Itu jawaban dari saya, monggo. Baik, terima kasih Bu Ratna jawabannya. Itu kalau di tingkat SMP dan SMA Pak Hendy. Nah kalau ke tingkat SD itu lebih ke lembar observasi. Nah, pada saat lembar observasi dan lembar refleksi yang kita berikan kepada anak-anak, refleksinya hari itu bagaimana ya? Mereka tuh kita yang membuat rentangan nilainya, apa sedih, menyenangkan, atau sangat senang, apa termotivasi seperti itu. Dan untuk hasilnya sendiri kita melihatnya dari tingkat yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Kita melihatnya dari tingkat kerumitan pemikiran siswa. Tadi kan sudah diberikan contoh seperti membuat video dari rumah pada saat di sana itu bagaimana, seperti itu Pak Hendy. Siap, terima kasih. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, juga pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 2. Acara berikutnya yaitu kesimpulan dari notulen. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jam'i. Saya akan membacakan notulen rapat pada malam hari ini. Kelompok 1 itu mengambil tema dari studi literasi dari Pusda, mengambil 3 aspek: suara, pilihan, dan kepemilikan. Deskripsinya adalah program ini merupakan kokurikuler yang di dalamnya nanti ada kegiatan membaca, menulis,
baik akademik dan non-akademik. Kemudian, mengapa kami memilih program ini? Karena kurangnya literasi yang menarik di sekolah untuk bahan bacaan. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, Bu Agustina. Bu Agustina menanyakan bagaimana kita mengetahui ketercapaian Pusda ini bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan setiap murid. Padahal murid itu memiliki kodrat masing-masing. Nah, ini jawaban dari Bu Indah dan Pak Nanang. Iya, itu bisa menumbuhkan. Kenapa? Karena program ini bisa tercapai. Jadi ketika kita melihat siswa itu ternyata bisa membuat tulisan, mading, podcast itu video menurut mereka sendiri. Kemudian bagaimana kita tahu? Bisa dari survei, kemudian dilihat dari tingkah laku anak-anak seperti yang katanya Pak Nanang, tingkat kedisiplinan, kemudian mereka juga bisa berani tampil ke depan. Itu merupakan latihan untuk kepemimpinan dalam berbicara ke depan. Kemudian ada kelas rendah, apakah sudah mengikuti? Belum. Jadi yang ini masih untuk kelas 4, 5, dan 6. Kemudian untuk pertanyaan kedua, adakah contoh lain ownership dari program Pusda dalam melakukan self assessment? Jadi di sini dijawab oleh Bu Indah dan Bu Ratna. Ini bisa menggunakan anak-anak bisa storytelling saat praktek dengan tata cara mereka sendiri. Dari mereka peroleh dari Pusda, baik berupa tulisan, podcast, atau video yang mereka buat sendiri. Mereka bisa bercerita ketika misalkan ada ujian praktek bahasa Indonesia. Kemudian Pak Hendy menanyakan apakah menyediakan instrumen asesmen untuk murid. Jadi kalau SD itu bisa berupa lembar refleksi atau observasi, sedangkan kalau SMP SMA itu dimungkinkan untuk bisa membuat sendiri. Demikian notulen dari kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Putsi. Selanjutnya yaitu tanggapan positif dari kelompok 1 terhadap presentasi dari kelompok kami. Pada kelompok 1 kami silakan. Maaf, kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menanggapi apa yang sudah rekan-rekan dari kelompok 1 paparkan tadi terkait dengan program studi literasi yang bekerja sama dengan perpustakaan daerah. Ini merupakan paparan yang sangat menarik ya, memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan pilihan yang mana apa yang mereka butuhkan. Jadi yang disampaikan di sini ini untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah diprogramkan ini berguna kepada murid. Kemudian adanya lingkungan yang mendukung program tersebut, adanya wujud motivasi dari pihak sekolah
dengan adanya program yang positif ini menjadi inspirasi bagi kami untuk memberikan kegiatan yang mendorong murid untuk cinta literasi. Apalagi kalau kegiatan tersebut dilaksanakan di luar kegiatan yang rutin, di luar jam pelajaran yang biasanya wawasan sudah dipaparkan tadi dapat kita tiru walaupun tidak bisa rutin 1 bulan sekali, barangkali untuk yang kita yang ada di pinggir-pinggir dengan sarana dan prasarana yang masih minim. Namun kita bisa kan daerah di mana sih tempatnya perpustakaan daerah ini, tempatnya ilmu, tempatnya gudangnya buku-buku yang berbagai macam buku gitu. Saya kira hanya itu yang biasanya guru-guru itu kreatif berupa rak dan atau yang lain, sehingga di pojok-pojok itu ditutup buku sehingga anak ini akan terbiasa untuk gemar membaca ya. Saya kira karena diharapkan pun di awal pembelajaran ya, di awal pembelajaran itu 10 sampai 15 menit anak itu dibiasakan untuk membaca. Nah, ini tadi program ini diangkat ya dari kegiatan kurikuler yang mana kerjasama dengan perpustakaan daerah. Itu bagus sekali. Di ANBK saja juga di sana juga ada materi literasi dan numerasi ya. Itu. Jadi ini bisa menjadi apa ya, panutan ya, atau menjadi bahan acuan atau inspirasi dari teman-teman ya, baik di tingkat SD maupun sampai tingkat SMA ya. Saya kira itu dan tadi sudah dibahas panjang lebar ya secara tuntas terkait dengan dampak termasuk self tadi ya, penilaian dirinya tadi juga sudah diangkat tadi. Saya kira itu teman-teman semuanya, kita kasih aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Baik, saya akan kembali izin share ke yang tadi. Oke. Sekarang refleksi, silakan
teman-teman untuk klik link yang sudah saya tempel di kolom chat ya. Silakan untuk merefleksikan diri masing-masing hasil presentasi tadi. Monggo disilakan. Suratnya sudah mendahului ini ya. Pak Sunawan mohon kirim linknya lagi Pak Sunawan. Soalnya hilang. Oke. Kawan tadi. Ya. Sudah Pak Guntur? Sampun Pak. Oke. Pak Edi sudah menyusul Bu Ratna ini. Bu Ratna, hal-hal pentingnya ya dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang lain dalam menumbuhkan kembangkan kepemimpinan murid diperlukan kolaborasi semua pihak atau warga sekolah, dilaksanakan secara konsisten dan dengan komitmen semua pihak. Oke, konsisten dan komitmen ini yang penting ya. Biasanya program itu kadang grog-grog asem, kata orang bijak itu grog-grog asem. Jadi satu kali disogrok, runtuh, selesai. Itu. Maka dari itu konsisten dan komitmen. Ya. Kemudian Pak Hendi, hal yang penting adalah belajar bagaimana menyusun program yang berdampak bagi murid dan bisa menumbuh kembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga siswa tidak hanya memiliki pemahaman materi, namun keterampilan juga, skill, ya, ini lebih diutamakan. Ayo, yang lain. Nah, Pak Guntur, ini sudah mulai ngetik ini. Rupanya semakin malam semakin tegang ini ya. Oh ya maaf, tadi bukan Pak Hendi ya, Bu Indah ya. Yang hal pentingnya di sini adalah bukan pemahaman materi saja, namun skill untuk murid juga. Bu Tuti mungkin bisa ditarik ke bawah. Soalnya numpangi punya Pak Guntur ini. Bu Tuti, keterlibatan murid dalam membuat dan melaksanakan program pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa dengan cara menerapkan voice, choice, dan ownership. Ya. Ini punyaan siapa ini?
Pak Muhammad Nur Jam'i melalui kolaborasi antar kelompok ya dapat menemukan hal-hal baru yang bisa kami adopsi untuk memfasilitasi dan mengembangkan kepemimpinan murid sehingga potensi yang ada dalam diri Pak Nanang hal penting salah satunya niat baik demi kemajuan pendidikan dari seluruh guru serta adanya evaluasi dari setiap kegiatan demi penyempurnaan. Ya, evaluasi itu penting ya untuk feedback ya, untuk memberi umpan balik sejauh mana kepemimpinan murid yang kita kembangkan itu sudah berhasil. Berikutnya Bu Tuti. Ya, tadi sudah ya Bu Tuti ya. Bu Mutmainah, ya, kolaborasi semua pihak secara kontinu menumbuhkan cinta literasi untuk menumbuhkan potensi murid. Kunci keberhasilan adalah kontinuitas. Ini kata Pak Guntur ya. Kontinuitas. Secara kontinu. Bu Agustina. Program sekolah dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid dalam literasi Pusda sesuai bakat dan minat murid. Pak Kutsi, hal penting kepemilikan program yang telah dipilih ya berdasarkan 3 aspek tadi ya. Voice, choice, dan ownership. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan ke halaman 2. Ada enggak ini yang sudah menjawab? Oh, sudah banyak. Bu Ratna, yang perlu dikembangkan adalah implementasi self-assessment, penilaian diri bagi murid pada program studi literasi Pusda. Bu Indah, meningkatkan ownership assessment harus diperjelas dengan rubrik penilaian maupun observasi, sehingga siswa merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan orang lain. Pak Nanang, yang perlu dikembangkan salah satunya bagaimana cara kita menilai bahwa program tersebut benar-benar berdampak pada siswa dan bermanfaat dalam menciptakan kepemimpinan pada siswa. Windri, yang dapat ditingkatkan adalah belajar menerapkan penggunaan LMS pada murid. Pak Kutsi, yang dapat ditingkatkan dari program Pusda yang kami pilih adalah membuat wadah atau tempat presentasi dari murid untuk mengekspresikan hasil yang mereka peroleh. Misalnya apa ya, untuk presentasi mading ya bisa ya, adanya
dan lain-lain seperti yang disebutkan Bu Indah tadi di forum presentasi tadi. Ini jawaban siapa ini? Yang perlu dikembangkan adalah refleksi secara rutin untuk mendapatkan program pembelajaran yang bermakna dan benar-benar berpihak pada murid dan komitmen untuk Itu saya Pak, Tuti Fatmegati, belum saya nanya. Bu Tuti Fatmegati, itu bisa diedit gitu di kolom pojok kanan jawaban jenengan kan ada titik 3 itu. Bisa diedit. Diklik dulu, kemudian edit. Nah, coba saya editkan ya. Pak Muhammad Nur Jam'i melakukan evaluasi secara kontinu untuk mengetahui seberapa efektif program tersebut bagi kepemimpinan murid. Bu Ratih melakukan evaluasi hasil karya murid untuk mengukur keberhasilan program. Bu Mutmainah meningkatkan implementasi dari program yang sudah terlaksana, baik voice, choice, maupun opener. Pak Guntur, yang perlu ditingkatkan yaitu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak serta selalu melakukan refleksi terhadap tahapan-tahapan program yang telah dilakukan. Bu Titi Kurniawati, yang perlu ditingkatkan adalah penilaian dalam penggunaan LMS secara kontinu. Kemudian Pak Hendy ini meningkatkan kompetensi agar bisa membuat dan menerapkan LMS sebagai program kurikuler yang dapat mendukung pembelajaran bagi murid. Tadi yang saya sampaikan, ya, ini akan berhasil. Apa yang disampaikan Pak Hendy ini adalah seandainya didukung dengan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan SDM yang ada, kemudian sarana dan prasarananya. Titik Koreari, yang perlu ditingkatkan adalah refleksi atau penilaian tadi sudah ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah menjawab semuanya. Ini geser kemana ini Bu Titi ini?
Oke, saya kira sudah lengkap teman-teman semuanya. Bagus sekali jawabannya. Baik, sekarang akan saya jelaskan ya tahapan untuk kegiatan selanjutnya ya. Tadi kan sudah saling berkolaborasi ya antara kelompok 2 dengan kelompok 1, saling mengisi, saling menanggapi, bertanya, kemudian dijawab. Saya kira sudah lengkap. Tadi sudah disimpulkan. Tinggal pembenahan ya untuk diperbaiki hasil presentasinya. Jangan lupa diunggah ya di ini di refleksi terbimbing. Maaf, diunggah pada LMS 33A5.2 ya, ruang kolaborasi, unggah hasil pengelolaan program yang berdampak pada murid assessment. Jangan lupa due date-nya tanggal 1 April pada pukul 23.59, berarti jam 12 lah due date-nya. Ingat sekali lagi, kalau ini dianggapnya sudah baik ya, kalau memang ada perbaikan ya enggak usah tunggu lama-lama, enggak pakai lama ya. GPL ya segera diunggah saja daripada nanti menjelang hari H ya sulit untuk melaksanakan itu. Kemudian setelah nanti diunggah ya hasil presentasi ini, lanjutkan dengan alur Merdeka di LMS dan mengisi jurnal refleksi mingguan ya. Saya lihat beberapa teman ini masih banyak yang belum mengisi jurnal ya. Takutnya nanti batas akhir saya waktu penilaian ya. LMS teman-teman semuanya ada beberapa yang masih kosong ya. Ini yang contoh juga bukan penilaian saja di daftar hadir ya. Di daftar hadir itu kan harus ada hasil unggahannya, ada hasil tugas yang dikerjakan, itu baru saya bisa mengisi daftar hadir ya. Ya maksud saya kalau bisa itu misalnya seperti forum diskusi itu ya, itu kan ada daftar hadirnya ya, daftar hadirnya. Nah, saya akan mengisi daftar hadir, saya tulis hadir kalau di forum diskusi itu sudah diunggah atau dikerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Jadi mohon ya jangan menunda-nunda waktu lagi sehingga semuanya bisa terselesaikan karena di depan sudah ada yang menunggu lagi ya. Sudah ada pekerjaan yang siap menunggu, sehingga kalau nanti besok aja dan sebagainya, ternyata besok ada tugas baru. Nah, akhirnya numpuk mengakibatkan jaringan lupa kalau itu ada due date-nya ya, sehingga terkadang terkendala jaringan ya, diunggah sekarang nyampainya baru besok. Padahal kalau nyampainya besok itu berarti sudah over ya, over sekian menit kah atau sekian jam begitu di hasil unggahan itu. Tentu ini penilaiannya beda ya, beda yang jauh sebelum due date sudah mengunggah, kemudian yang mepet dengan due date, apalagi yang over due date. Nah, ini tambah penilaiannya jauh berbeda. Jadi untuk ya memang begitu aturannya untuk penilaian seperti itu. Itu sekedar mengingatkan ya pada teman-teman jangan sampai lewat due date ya. Jadi seperti itu.
Saya kira itu mungkin ada yang perlu didiskusikan sebelum acara ini saya tutup, saya akhiri. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Tidak ada rupanya. Oh, Bu Indah. Monggo Bu Indah, silakan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya bukan pertanyaan Bapak, tetapi ini apa ya? Kayak yang apa? Mengungkapkan perasaan. Tidak terasa sekarang sudah vikon terakhir dengan Pak Sunawan gitu. Sepertinya iya. Oke. Jadi apa ya? Akan merasa kehilangan gitu. Oh, gampang ditemukan, Bu. Antar Pak Nur Jam'i, nanti saya tidak sulit untuk menemukan saya. Ya, kalau ingin ketemu ya besok kita akan ketemu. Jangan lupa ya besok jam 13 ya diupayakan kalau memang tidak ada kegiatan untuk hadir karena ini kesempatan terakhir untuk kita atau nanti ada terakhir lagi ya kita refreshing ya monggo ya, amin amin ya minggu ini saja sudah ada usaha. Alhamdulillah. Lama. Ini mau puasa ya. Apakah hari Minggu? Nah, kita diagendakan, Mbak. Diagendakan ya ke tidak usah jauh-jauh ke Banyuwangi apa itu pantai Jogja. Iya. Terlalu jauh. Kejauhan Jogja, Mas. Ya. Yang punya kapal berlayar. Situbondo. Atau ke Banyuwangi itu kemana itu? Pulau Merah. Ya, banyak gitu ya. Terus ke Grajakan, terus ke Alat Purwo, terus ke Bangsring, terus ke banyak sana ya, banyak. Ya kalau mau nggak usah jauh-jauh lah. Penting tujuannya refreshing ya. Enak juga ya Pak. Oh iya bisa diagendakan minggu depan ini tanggal berapa ini? 27 ya. Iya Pak. Iya. Nah, silahkan Bu Ratih biasanya promotornya ini. Tukang agelejer Bu Ratih. Motor. Soalnya Belum puasaan. Iya ya minggu ini aja tanggal 27 ini karena ya kalau bisa itu satu mobil saja bawa elep gitu. Kalau kita bawa mobil sendiri tidak ada apa ya kebersamaannya kurang. Ya Perlu, Pak. perjalanan kan kita kan sendiri. ya kalau elep kan lengkap ya ada nyanyi-nyanyinya ya ada karaoke-nya kan begitu. Atau naik kereta terus kembali lagi Pak. Naik kereta itu lain kereta tapi kalau satu kereta tidak bisa. Artinya berangkatnya kereta A, pulangnya kereta B. Cuma ya hanya di stasiun kalau kan Grab ya kalau ke teman-teman tambah banyak ya ada biayanya. Oke lah terserah promotor lah, terserah promotor. Iya, betul. Oke, silakan dibahas atau besok dibahas setelah pertemuan monggo ya, mau ketemu di dunia nyata. Ya. Betul. Monggo promotor. Bu Mutmainah kan sering ke alam gaib ini terlempar terlempar terus ya sering terlempar kalau nggak terlempar megap. Oke, saya kira cukup ya. Ini sudah malam takutnya ngantuk besok nggak dinas sampean ya. Saya kira itu baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat ya dan bahagia selalu. Amin. Jangan lupa prokes ya. Oh ya besok jangan lupa ya untuk pertemuan prokes ya. Kita ke Iya, Pak. Siap. Terima kasih.
Mari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Foto dulu, foto. Oh iya, Bu Indah.